Kalau teman-teman yang tahu harusnya anaknya udah 2. Belum. Lu ngomong harus kalau teman-teman harus anaknya udah 2. Lu tahu nih, lu belum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di Berita Spekulasi, di mana kembali lagi kami berdua akan menemani Anda dengan kami akan membawakan berita-berita dan berbagai macam informasi dari berbagai belahan dunia yang mana ini akan menemani hari-hari Anda tentunya ya. Dan sebelum kita mulai, tolong juga teman-teman di subscribe, like, share, bagiin juga videonya kalau teman-teman suka. Dan juga boleh komen juga di situ, gitu. Oke, mungkin tanpa panjang silat lidah lagi ya, Bung. Kita langsung saja ke acara inti. Terima kasih Bung Denny atas waktu yang sudah dipersembahkan untuk kita selaku pembawa acara untuk membawakan berita-berita yang sangat fenomenal. Baiklah, oke. Berita yang pertama datang dari negara Amerika Serikat. Nah, bagus nih harusnya. biasanya agak canggih gitu. Canggih ya, teknologi berbau-bau hal yang bagus. Berita dari negara Amerika Serikat berisi tentang tahun 2025 mobil terbang sudah dapat izin untuk bisa digunakan. Cakep. Bagus kan berarti? Iya, benar. Ini bagus nih. 2025 mobil terbang udah dapat izin untuk terbang. Keren. Iya, berarti dia tapi belum dapat izin buat jalan di darat. Belum. Kagak, ini bisa digunakan lo. Kasih taunya. Beritanya. Oh iya. Udah punya izin bisa digunakan. Iya. Iya, oke. Tapi sebenarnya mobil terbang dulu gue udah lihat di film Gerhana tuh. Film Gerhana. Lu tau nggak dulu? Tahu gua. Yang cincin kan? Bukan yang gini tuh. Yang mana tuh, gua tahu nih. Dulu Mastur segala macam. Waduh, gua kayaknya belum hidup zaman itu. Tahun 90-an lah. Iya, ada tuh mobil kalau kecelakaan terbang tuh. Oh, itu kalau kecelakaan, iya benar. Di situ kan dia film action, maksudnya sinetron action. Ada slow-mo-nya juga biasanya tuh. Enggak ada, bertahun itu kayak belum ada. Aduh, berarti kita ketinggalan zaman. Tahun 90-an itu, kalau teman-teman yang tahu harusnya anaknya udah 2. Belum. Lu ngomong harus kalau teman-teman harus anaknya udah 2. Lu tahu nih, lu belum. Jadi mobil listrik yang bisa terbang atau yang bernama electric flying car sudah mendapat izin untuk mengudara, dan harga mobil ini nantinya bisa tembus 300.000 US dollar atau setara 4,5 miliar. Lumayan ya. Wah, iya lumayan. Lebih mahal dari Agia itu. Ya, aduh, iya benar dong. Lebih Nggak mahal, salah. lebih mahal. Bener. Iya. Karena masih di darat. Iya benar. Nah, perusahaan yang mendapat sertifikat dari Lembaga Administrasi Penerbangan untuk menguji coba mobil terbang adalah Aleph Aeronautics. Nah, startup asal Amerika tersebut disokong oleh SpaceX. Nah, jadi intinya dia udah dapat izin lah untuk bisa digunakan di tahun 2025. 25 luar. Dan harganya lumayan sih, 4,5 M. 4,5 M, lumayan banget itu. Iya lumayan sih. Mobil mewah aja kan. Tapi kalau Bugatti itu ada yang tembus 10 M juga sih. Iya. Berarti nggak mahal-mahal banget lah. Iya, tapi kan untuk teknologinya mungkin nih tracknya belum dibentuk nih di langit nih. Iya, belum bikin jalan tol ya. Iya. Nah, tapi secara singkat mobil ini bisa dikendari secara horizontal dan vertikal. Penumpangnya terbatas cuma 2 orang. Untuk awal mobil bisa berkendara di aspal sejauh 200 mil dan terbang ke langit hingga 110 mil. Bodoh. Itu tuh mil itu kalau nggak salah 1,6 kilo 1 mil, berarti ya sekitar 120 120. Ya lumayan lah. Lumayan jauh sih. Bisa keluar kota sih. Iya. Bolak-balik kan karena kan ini kan lurus doang kan kalau terbang. Nah, nggak mungkin belok-belok. Iya sih. Tapi kalau dari Jakarta 120 paling cuman mungkin ke Sukabumi kali. Iya benar, 120 km. Sekitar segitulah mungkin. Yang dicas lagi. Iya bisa. Tapi kalau mobil terbang gimana? Lu udah kebayang nggak sih ada mobil terbang gitu di sini? Gue belum kebayang sih, soalnya gimana ya? Mungkin jadinya mungkin macetnya di atas. Ya kan enggak lah, kalau macet enggak kan dia bisa numpuk gini. Jadi ada ada di bawah, iya, ada di atasnya. Yang ketinggiannya. Tapi kalau orang naik angkot naiknya gimana ya? Naik mobil terbang tuh. Misalnya angkotnya terbang nih. Kiri bang, wah ngetemnya gimana tuh ya? Landing dulu, ces.
Nanti Enggak, orangnya mungkin naik dari atap rumahnya kali ya. Ya enggak juga lah, gila loh. Kan dia terbang, kan dia terbang. Dari atas nih. Hari Rapi ya. Ya kagak, Ji. Tepok amat itu. Gila kali. Aku bilang jahit. Ya, itu lagi. Kena air juga udah putus. Tapi unik kali ya kalau pas sudah nanti. Unik sih. Takutnya nyang-serang ke pohon kan. Nyang-serang bener. Belum lagi tiang listrik ya. Iya. Tapi orang-orang tahu nyang-serang kayak. Nyangkut. Iya nyangkut. Nggak bisa dibilang kayak gitu. Nyangkut, belum lagi kalau misalkan ada layangan koang ya kan. Nah, iya koangan gua ngomongnya. Koangan ya bener. Iya. Lagi itu sama gebangan dong. Wow. Belum lagi ada burung lagi belajar terbang kan. Iya, burung belajar terbang Yang bener. masih bocah gitu. Iya, itu masih agak bahaya. Jatuh lagi kan burung Burung biasa. belajar terbang, coba lu. Kan yang masih kecil dia belajar dulu. Lu nggak pernah lihat di kartun-kartun ya? Kagak kartun. Oh, referensi lu kartun. Aduh, pantesan. Kok gak nyambung sama dunia fakta ya? Zaman dulu tuh sering nonton. Nah, saat ini udah ada 440 orang yang antri dan membayar deposit untuk mobil terbang listrik ini. Ada yang membayar deposit 150 untuk antri secara umum, 150 US dollar ya. Ada juga yang udah bayar 1.500 US dollar. Jadi beda-beda kan, tadi harganya 300.000. Udah pada DP intinya. Iya. 440 orang. 440 orang, kita harus siap-siap. Banyak banget makhluk-makhluk yang terbang di atas. Iya sih. Sebanyak 440 untuk data yang sekarang. 2025 kan 2 tahun lagi, maksudnya. Bentar lagi. Bentar sih kalau misalnya. Bentar lagi. Ini masih 2 tahun aja udah 440 orang yang udah order ya kan. Iya sih, pre-order ini masih. Masih PO. Iya. Nah, apalagi nanti kalau udah sampai 2025 jedang. Iya sih, langsung. Beuh. Gue bilang angkot-angkot mungkin nanti lama-lama jadi mobil terbang. Bener, itu hati-hati. Soalnya kita udah nggak bisa ngangkot lagi tuh. Antara akrobat sama. Iya juga sih. Iya, susah coy. Iya. Ya, tapi mungkin ini jadi kan efektivitas waktu kan nggak padat jalanan. Ya teknologi kan salah satu kegunaannya kan untuk mempermudah hidup manusia kan. Mesin ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ini jadi solusi juga mungkin nanti ke depannya. Siapa tahu nanti makin lama kan jadi lebih murah kan, biasa gitu ya. Iya, barang biasa kayak gitu. Iya, ntar 200 tahun lagi mungkin. Udah kagak ada. Ya nggak tahu sih. 200 tahun. Bisa jadi. Iyalah. Oke, mungkin langsung lanjut ke berita berikutnya ya, Bung. Baik, Bung Denny, terima kasih atas berita teknologi yang sumbernya dari negara Amerika Serikat bahwa akan ada mobil terbang ya. Iya. Berarti udah nggak heran lagi. Lanjut ke berita yang selanjutnya, berita yang kedua. Berita ini berasal dari negara Jepang. Harusnya lebih gila lagi nih. Bisa aja motor terbang nih. Bisa. Atau enggak orang nggak usah beli motor, mobil bisa terbang. Iya, sekarang sih orang udah banyak yang terbang emang. Kenapa? Kalau digombalin Iya. terbang kan. Beda Pak, itu pikiran yang terbang Pak. Lu kalau ngomong kayak gitu juga orang mabuk terbang juga itu. Iya juga sih. Ya kayak gini apa nih bunyinya nih? Bunyinya tuh enggak. Berita dari Jepang ini berisi tentang unik. Di Jepang ada jasa sewa pria tampan untuk menghapus air mata. Untuk gua salah satu membernya. Gua yang dipekerjakan. Apa sih? Pria tampan kan tadi. Oh, iya. Tampan. Biasanya orang kalau gini jadi tampan kan? Ala ya. Sumpah. Nggak, kenapa? Kenapa harus Karena banyak yang kayak gini. Gua ngeliat. Ya kan banyak gaya kayak gini. Nggak harus gini nih. Gitu apa checklist? Iya, berarti bener. Ya kan bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini ya kan. Kenapa harus Karena kalau cewek bisa gini. Ya iya benar. Iya kan? Atau gini. Iya. Oh, gue tau banget ya. Iya, lu sering liat di IG. Kalau cowok kan gini. Kalau cowok gini. Iya cuman nggak. Ini kenapa nongol gitu loh maksud gue. Aduh, pria tampan gue pengen daftar gimana nih, coba bacain dong. Nah, jika Anda seorang, ini sumbernya dari Kompas ya teman-teman. Nah, jika Anda seorang wanita lajang, apa yang Anda lakukan saat sedang merasa sedih? Nah, tentu mencari kehangatan pada secangkir minuman hangat, cemilan favorit, dan berharap ada seorang kekasih tampan yang baik hati menenangkan perasaan, ya kan, bener kan?
Nah, jadi kebutuhan wanita lajang terhadap pasangan yang bisa memberikan rasa tenang dan nyaman saat sedang merasa penat, itu menginspirasi perusahaan di Jepang untuk menawarkan jasa membasuh air mata yang akan dilakukan sejumlah pria tampan. Nah, wanita yang berminat menyewa pria tampan dari perusahaan ini itu bisa membayar dengan $65 US Amerika atau Rp800.000, sekitar Rp800.000, lumayan. Buat dihapusin doang ya Rp800.000 kayaknya gimana ya? Iya cuman kayak gini doang, emang tangan lu kemana? Iya tapi yang ngapus. Iya benar. Berarti kayak cowok-cowok kayak gue lah. Iya. Tapi kalau kan gini tampan ya, susah ngapusnya ini. Kalau udah nggak gitu nggak tampan lagi. Ini sebenarnya ini berita yang ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang negatif ya. Takutnya khawatir bukan wanita yang mesen. Oh iya. Om yang mesen ntar. Iya juga sih. Itu bahaya. Nggak tahu kalau itu emang keluar jalur. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada geng-geng sana tuh yang lagi bete, iya. Geng-geng lagi bete ini, wah haji mumpung ini. Ya bisa jadi. Aduh. Bisa jadi. Betul. Tapi kalau wanita, ya kalau memang kebutuhannya itu, gue juga tidak bisa menyalahkan sih ya. Mungkin butuhnya kayak gitu kan nggak masalah juga, terserah dia. Kalau duitnya ada mah. Duitnya ada mah 800.000 cuma buat ngelap air mata. Iya. Gue udah bisa sini 1 juta sebulan ngelap air mata doang. Gue tiupin dah matanya. Bisa jangan, nanti ada cabe. Yang biasa kita lipat kan ditiup dulu tuh. Kok makin pedes ya? Ada cabenya. Bukan. Lo habis makan jengkol. Itu dia. Itu dia naga campur agas piteng dikit. Tapi kan tadi ngusapin ini kan ya? Iya. Kalau misalnya si cowok tampan ini habis makan sambal belum cuci tangan kan pedes jadinya. Iya. Bawang masih ada di Iya, habis sini. makan ayam geprek misalnya. Waduh. Pakai tangan nih orang karena, Jepang. Iya, karena kan dia lagi makan. Udah orderan nih, langsung buru-buru. Orderan. Ini masih ada nasi sini sama sambal. Iya bener. Dia kagak cuci tangan dah. Iya. Gua harus menghargai klien gua nggak mau lama-lama. Langsung gimana? Iya. Makanan belum habis ditinggal, tangan cuci belum. Belum, langsung. Itu namanya tindakan bodoh itu. Kan dia profesional. Iya profesional, oke bagus, tepat waktu, cepet gitu kan, respon cepat. Iya. Ya, cuman pelayanannya loh, ini masih banyak cabai nempel di tangan lu, gila kali ya. Kan dia makin pedes ya, makin nangis. Ya, makin nangis, makin lama kerjaan lu, terus dibawa ke rumah sakit, minta temenin ini gara-gara dia. Ampun. Belum lagi kalau yang lagi abis cebok belum kelar udah dapat orderan. Aduh, buru-buru juga tuh. Di kuku pada nyelip itu kopet. Tokopet dulu. Iya, nggak tahu dah. Jijik sih. Iya jangan. Jijik sih. Ya maksudnya, tapi mereka pasti tenaga profesional sih. Benar. Ya. Pasti ganteng, tampan lah ya. Ya mungkin ini kalau para adik-adik yang mungkin jauh ke Jepang, iya. bisa komen kita. Iya bisa. Bisa aja lu. 2 juta. Net bang. Iya. Net gak itu? Tanya-tanya doang auto block. Biasa gitu, biasanya gitu. Langsung order sikat. Oke. Ya ini unik sih, tapi mungkin banyak yang ngebutuhin di sana. Di sini sih nggak tahu sih, tapi mungkin ada yang butuh juga. Ya bisa juga. Bisa apa nih? Komen. Ya nggak, maksudnya kalau ada yang mau bikin ya silakan aja gitu. Iya, tapi kalau gue tidak merekomendasikan karena cuma sebentar itu. Iya sih, benar juga mahal. Sewanya 800.000, terus dampaknya cuma sebentar. Besok-besok kalau kita minta diusapin lagi, Bayar lagi lah. bayar lagi. Iya. Nanti cowoknya udah kaya, elunya ditinggal. Ya Allah. Aduh. Lanjutlah, daripada kita Sedih-sedihan ya. membicarakan hal mengenaskan ya. Mengenaskan, gila itu pembantaian ya. Kita lanjut aja. Baik, terima kasih Bung Denny. Berita yang terakhir, berita spekulasi yang paling ujung datang dari negara India. Lagi-lagi. Gue bahagia gue kalau ada India gue. Selalu ekspresi lu berbeda kalau ini. Gue juga bingung tuh. Karena India, ya lu tau sendiri lah. Ya, hebat-hebat. Pemikiran itu unik. Iya, betul. Sangat di luar nalar kita semuanya. Oke, kita coba lihat apakah ini masuk Haikal atau enggak gitu. Bener, nggak ada obengnya. Semua disebutnya. Iya. Berita dari India berisi tentang
Seorang pria jadi pengemis terkaya di dunia dengan total harta mencapai 13 M. Beuh, Ini kan bener nih. yang jualan tomat ini. Enggak, ini lebih canggih dari mobil terbang nih. 13 M, lu bisa beli 4. Iya, bisa. 3 ya? 3. Iya 3. Kan 4,5. 3. 13 M jadi gembel di India. Ayo coba, ada yang mau pergi ke sono? Ya, ini kita dapat sumbernya dari CNN Indonesia. Jadi ada pengemis itu kan biasanya identik dengan orang-orang tak punya uang. Iya. Namun ternyata ada loh pengemis terkaya di dunia nih kalau dari berita ini gitu. Pengemis terkaya di dunia adanya di India. Iya. Dimana menurut laporan dari Economic Times itu ada seorang pria yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal karena kebejatannya, memiliki keluarga yang terdiri dari istri, 2 anak laki-laki dan saudara laki-laki dan ayahnya. Nah, kekayaannya itu dia bisa menghasilkan 60 sampai 75 ribu di India apa nama rupiah India. Rupiah apa tat sih? Rupiah. Jadi sekitar 13,6 juta per bulan yang bisa dia dapat tuh dari ngemis tuh. 13 juta Ya, per bulan. lumayan lah. Wah, gaji direktur coy. Mas enggak lah, direktur lebih lah. Iya sih, Manajer sih mungkin ini, manajer masih dapat. manajer gila. Nah, dia juga memiliki flat, itu apartemen 2 kamar tidur di Mumbai dan juga menyewakan 2 tokonya dengan harga sewa 5,4 juta per bulan. Lumayan dia punya aset nih. Punya ruko, punya apartemen. Nah, gue mikir mending kita ngemis aja sih ya. Kayak gini susah lama. Kenapa? Kita udah effort. Tapi kan ini lebih berkah. Betul. Dalam arti lebih baik lah. Istilahnya tidak dipandang negatif gitu. Betul. Ya kan. Ya, meskipun yang julid mah ada aja kali. Walaupun yang julid ada aja kali. Gila itu. Kalau gue jawab nih, kita ngejulitin orang. Iya juga sih. Iya. Nah, terus beberapa ratus rupiah bahkan setelah bekerja berjam-jam. Jadi ya dia dalam waktu 10 hingga 12 jam itu penghasilannya tadi sekitar 13 juta. Iya, kurang lebih segitu. Sebulannya tapi ya. Ya, tapi intinya ibaratnya gimana ya? Ini ngelebihin gaji karyawan bisa dibilang. Iyalah. Bahkan dia punya ruko disewain sama dia. Ruko 2, flat apartemen 2 di Mumbai atau di tempat lagi yang lain gue nggak Ya, tahu. tapi gue bingung nih, kan dia punya ruko. Lah, dia kenapa nggak usaha aja? Nah itu, jadi obyekan utama adalah ngemis. Untuk mencukupi usaha-usaha yang lain. Iya kan dia punya ruko, kenapa dia nggak isi sendiri usaha kan? Misalnya dia dagang Iya apa? gini kali, mungkin dia udah tahu nih. Dagang tomat harganya tinggi. Iya, mungkin itu salah satunya ruko dagang tomat. Iya mungkin ya. Iya, jadi gini, dia mungkin passion dia di ngemis. Iya bisa jadi sih. Jadi di ngemis itu malah pendapatannya lebih besar daripada dagang. Mungkin. Bisa jadi. Dan Mungkin kan, bakatnya di situ. iya, dan dia mungkin nggak mau tenar. Iya kan? juga. Ini jadi tenar tapi. Iya makanya. Jadi udah Karena dia paling kaya. Mungkin dia ketua asosiasi di India kali ya. pengemis di India kali. Gimana? Pertanyaannya gimana keadaan di Indonesia nih? Apakah seperti itu juga? Ya nggak tahu sih, tapi gue pernah baca beberapa berita ada juga yang kaya tapi di kampungnya punya aset segala macam ya. Enggak, kalau gue sempet baca, Pernah baca sih itu. gue sempet baca ada satu keluarga yang memang dia tuh ngamen ya, bukan ngamen sih, kayak lebih jadi kayak kebadut gitu, badut-badut yang biasa di jalan gitu. Boneka mampang. Enggak boneka mampang, badut Iya, kayak masa silver gitu-gitu. Nah dia itu seharinya itu bisa dapat 800 Ribu. Iya, Lumayan. 800.000 ya buat nyewa pria tampan. Oh iya bener. Tiap Iya. hari berarti dia nyewa tuh. Iya, dan bahkan dia itu tinggalnya di apartemen sama. Di apartemen juga. Dan gue sempet baca berita itu, gokil sih. Iya sebetulnya sih jadinya kita apa ya, jadi ada trust issue gitu. Untuk ngasih ngasih apa enggak ternyata nih si kambing ini lebih kaya daripada Tapi gua. sebetulnya kalau kita mau ngasih kan memang ikhlas gitu ya. Yaitu dia gimana urusan dia lah sebetulnya. Betulnya Urusan kita sebetulnya kayak sama gitu. Tuhan. Nah cuman kalau dari sisi si pengemis sebetulnya kan masih banyak hal yang bisa dilakukan, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Itu bukan profesi lah. Jadi kalau misalkan di agama Islam pun juga ngemis itu dianjurkan tidak dilakukan. Iya. Apabila ketika keadaan seseorang itu sudah termasuk golongan orang-orang yang fakir,
fakir dan miskin beda ya. Beda. Fakir udah nggak bisa makan lah. Nah, fakir itu nggak bisa makan sehari. Jadi misalkan contoh seumpama kita 3 kali sehari kita makan, nah kita cuma bisa satu kali makan, itu tergolong orang-orang fakir. Tapi kalau miskin masih bisa untuk besok 2 hari, pagi siang malam masih bisa makan, besok pagi masih bisa makan, itu miskin. Nah sekarang itu yang boleh minta-minta. Dalam arti juga itu bukan tiap saat, itu bukan dijadikan profesi gitu. Ya. Ya jadi Kok ujungnya jadi sedih ya, sobat bahas Insan India. sekalian. Dunia memang terkadang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Wah, nanti ada quotes di sini. Wah, tawa. Tapi ingatlah, kalau kemarin itu bukan besok. Gue udah syahdu denger Ji. Syahdu. Tapi ingatlah kalau kemarin itu bukan besok. Jelas anak TK yang belum masuk TK-nya aja udah paham itu. Ya, kalau kita yang... mau jalan-jalan kapan? Kemarin. Kemarin kita jalan-jalan. Kita kapan mau jalan-jalan? Kemarin. Lah anak TK juga puyeng. Iya, maksud gua kalau ada yang bilang kemarin itu besok kan berarti salah. Lah iya. Mengingatkan untuk orang-orang yang mungkin masih awalnya bagus. Jadi dunia itu adalah tempat bagaimana bla 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 bla. Tapi pesannya adalah tapi ingatlah kemarin itu bukan besok. Itu justru intinya di situ. Oh, lu ngegong ya, bukan nge-quotes. Intinya di situ. Biar ada punchline di Ya itu emang kalau lu bedah secara filosofis nanti kita bikin satu video sendiri lah mungkin kalau ada waktu dan inget ya. Kacamatanya mana Pak Profesor? Ketinggalan. Ya mungkin cukup sekian teman-teman di episode kali ini ya. Baik. Untuk itu jangan sampai para pemirsa lupa untuk jangan lupa buat subscribe, ya, like, share, bagiin ke teman-teman, ke lingkungan sekitar, komen, subscribe, like kalau misalkan suka videonya, kalau misalkan nggak suka ya suka lah pasti ya kan, karena kan kita ada effortnya, kita nggak ngemis juga kan. Betul ya, mungkin di lain sesi kita ngemis. Terima kasih banyak, cukup sampai sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.